Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Desa Sanggerahan Grogol Sukoharjo, yang diwakili oleh kader, Ibu narasumber yang kami banggakan, Ibu Ketua RT 3 RW 12 beserta pengurus yang kami cintai, ibu-ibu anggota PKK RT 3 RW 12. Sebelumnya, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. 2 tahun sudah Ibu di PKK kita tidak ada pertemuan karena memang adanya pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersama hadir untuk menyemarakkan Hari Ibu, yang pada kesempatan ini kita mengambil tema peran ibu dalam menghadapi dampak psikologis pandemi dalam keluarga. Monggo kita menghanturkan doa. Doa kami hantarkan. Doa selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Maras PKK yang akan dipimpin oleh Ibu Farid Faizah. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri jadi pandu kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hidup jaya PKK 1, 2. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Menegakkan tawayang, membangun dan sanda, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan
kasih, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jaya PKK. Sambutan yang pertama adalah dari Ketua Tim Penggerak PKK diwakili oleh Ibu Suryani sebagai Ibu Ketua Pokja 4 Kelurahan Desa Sanggerahan, Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PKK RT 3 RW 12, yang saya hormati Ibu narasumber yaitu Ibu Eni Purwandari, yang saya hormati ibu-ibu tokoh masyarakat dari RT 3 RW 12, dan yang saya cintai ibu-ibu warga RT 3 RW 12. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada ibu-ibu semua bahwasanya dari perwakilan desa seperti Ibu Lurah atau yang mewakili belum bisa hadir untuk pagi hari ini karena memang ada beberapa acara yang bersamaan yang tidak bisa ditinggalkan. Saya sebagai wakil dari desa sangat mengapresiasi ya untuk acara yang sehebat ini. Bahwasanya untuk dari Desa Sanggerahan baru RT 312 ini yang mengadakan sih. Terima kasih sekali. Saya tetap berharap insya Allah untuk kegiatan seperti ini bisa menular untuk ke RT-RT yang lain. Saya berharap dengan kegiatan yang seperti ini menggugah dan menginspirasi kita sebagai ibu-ibu, sebagai ibu yang hebat, bahwasanya dibalik kesuksesan suami kita, dibalik keberhasilan anak-anak kita, tentunya tidak lepas dari peran kita sebagai ibu. Ras mboten ibu-ibu. Terima kasih. Semoga kedepannya kita tetap menjadi ibu yang hebat, ibu yang berhasil dalam mendidik anak-anak kita, berhasil dari dunia dan akhirat. Saya kira hanya sedikit yang bisa saya sampaikan ke penjenengan semua. Yang jelas saya atas nama wakil dari Desa Sanggerahan mengapresiasi yang besar untuk kegiatan yang seperti ini. Semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan dan menular ke RT yang lain. Saya kira saya cukupkan sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ibu Ketua RT 3 RW 12 kepada Ibu Purwanto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya. Seperti kita ketahui bersama bahwa sudah hampir 2 tahun kita mendapat ujian dari Allah berupa pandemi COVID-19. Allah memberikan akal pada kita untuk berpikir dan bertindak agar kita sebagai ibu di rumah tetap mampu dan kuat mendampingi anak-anak dan keluarga kita menghadapi situasi pandemi ini. Untuk itu, kita menghadirkan Ibu Dr. Eni Purwandari, SPSI MSI, sesuai bidang ilmu beliau. Kita mohon beliau untuk menyampaikan kiat-kiat menjadi ibu yang hebat dalam tema peran ibu menghadapi dampak psikologis pandemi dalam keluarga. Sebagai Ketua PKK RT 3 RW 12, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Dr. Eni yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu dengan kami. Terima kasih juga saya sampaikan pada segenap pengurus yang telah bekerja cepat dan cerdas dalam waktu singkat. Hanya persiapan 1 minggu seminar ini terlaksana. Semoga seminar ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah acara seminar. Kita datangkan narasumber yang ahli di bidangnya,
Beliau adalah Ibu Dr. Eni Purwandari, Sarjana Psikologi, Magister of Science, akan dipimpin oleh Ibu moderator kita, Ibu Dr. Triantina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kepada Ibu Solis, monggo kami persilahkan. Matur suwun. Matur nuwun Bu Wisnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Yang kami hormati Ibu dari Kelurahan, berdua yang sudah mewakili Kelurahan, matur nuwun sangat. Satu kehormatan untuk kami panjenengan rawuh. Kemudian berikutnya yang kami banggakan tentu menjadi hal yang membanggakan untuk kami bisa ngaturi Ibu Dr. Eni Purwandari SCMSI di sela kesibukan beliau ini hari Minggu loh begitu. Tetapi beliau menyempatkan hadir untuk kita, matur nuwun sangat. Nanti kita akan banyak tanya kepada beliau, karena beliau memang pakar di bidang psikologi. Kemudian juga Bu RT tetap semangat. Kemudian juga yang saya cintai, ibu-ibu PKK RT 3 RW 12. Apa kabar Ibu? Saya jawab luar biasa baik. Kalau hanya baik itu mah biasa, ya. Tetapi bertemu luring cantik seperti ini itu luar biasa. Apa kabar Ibu? Luar biasa, ya. Semua ibu yang di sini cantiknya. Ibu, mungkin kita nggak ngeraos ya, bahwa ternyata tuh sudah hampir 2 tahun kita itu dipaksa di rumah. Aktivitas terhambat, buktinya 2 tahun kita tidak pertemuan gitu, 2 tahun kita tidak pertemuan, tapi hari ini kita bertemu bersilaturahmi sekaligus belajar. Katanya ibunya, baik. Ibu-ibu yang kami hormati, tentu kita merasakan betul dampak dari pandemi. Nun sewu ibu yang kagungan putra masih sekolah, apa kabar? Bagaimana mendampingi anak-anak sekolah? Nun sewu penjenengan yang dampingi putrane sekolah apa meneh sing sak omah itu ada kelas 1, kelas 3, kelas 5. Nabrak, boten nyindir, ya. Tugas sekolah semua harus dikerjakan. Harus mendampingi sing pirang puluh tahun ora sinau matematika dipaksa kudu sinau matematika. Lagi jelaske ki anake ora mudeng-mudeng, bapake, "Bu, kancingku copot arep tak nggo kerja saiki." Niku kinten-kinten dadine tetap senyum napa merengut. Nah, ngoten niku lho, nggih. Nah, padahal untuk kita bisa tetap survive, yang kita tidak tahu pandemi sampai kapan, mudah-mudahan segera berakhir. Tetapi kan belum tahu, kita butuh yang kuat, kita butuh supaya jiwa kita itu tetap sehat. Nah, maka pada kesempatan pagi hari ini, kami sengaja mengundang pakarnya, Kami mengundang pakarnya Ibu Dr. Eni Purwandari, Sarjana Psikologi, Magister Science. Beliau ini sengaja kita hadirkan karena memang beliau pakar di bidangnya. Dari pendidikannya saja, beliau itu S1 Psikologi, S2-nya Psikologi, S3-nya Universitas Gadjah Mada lulus 2015 juga psikologi. Ya ampun, sarjana, magister, doktor psikologi semua. Jadi wes ini ahlinya ahli, Jadi tidak salah. Matur nuwun Jeng Rina, mana ya, Bu Rina ya? Kemana gerangan? Halo, terima kasih ya sudah menghadirkan Bu Eni di sini ya.
Bu Eni ini kalau saya baca semua pekerjaan beliau, ya ampun, saya geleng-geleng. Iki kapan lerene, kapan masak, kapan menemani suami, kapan menemani 3 putranya gitu loh ya. Sekretaris dan anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Sragen 1. 2. Ketua Center Indigenous dan Islamic Psychology. 3. Dosen luar biasa program studi ilmu kebidanan dan keperawatan. 4. Pembina penalaran Fakultas Psikologi UMS. Beliau ngasonya di UMS. Kepala Laboratorium Fakultas Psikologi UMS. Kemudian konselor tetap, loh ada konselor juga ini PG TK Birrul Walidain Sragen. Kemudian Kaprodi Magister Psikologi. Ya, luar biasa. Niku lerene nggih napa to Bu? Ora tau leren niku tapi kok ya tetap fresh, tetap cantik itu loh ya. Ya, moto beliau ya. Bu, motonya boleh saya duplikasi nggih. Nggih, jadi boleh Bu. Tidak disebut plagiat nanti saya ya Bu. Ya. Ya, stop nanti kalau diturmitin kena saya Bu. Ya, moto hidupnya beliau luar biasa. Kesempatan itu hanya datang sekali. Oleh karena itu ambil kesempatan itu. Jadi ibu-ibu yang rawuh di sini itu pandai memanfaatkan kesempatan. Karena belum tentu tahun depannya lagi kita ngaturi Bu Eni untuk hadir di sini, ya. Kemudian yang kedua, sesudah kesulitan pasti datang kemudahan. Meskipun kita pandemi, tetapi kita akan tetap sukses. Ngaten nggih, ibu-ibu. Baik, ibu-ibu nuwun sewu. Saya sebelum ngaturi Bu Eni Pinara ngajeng supaya kita semangat, ya Bapak isi jidok. Bapak isi jidok. Supaya kita tetap semangat. Nanti kalau saya matur selamat hari Ibu, panjenengan jawab Ibu sehat, keluarga kuat, PKK hebat. Begitu nggih Bu? Ya. Kita coba dulu. Semangat loh Bu. Yang paling semangat ada hadiah spesial. Ya. Bu Wisnu amati. Ya, siapa yang paling semangat? Nggih. Ya. Kemudian satu lagi Bu Wisnu, tolong panjenengan jumeneng panjenengan persani yang hari ini tampilnya paling luwes juga akan kita aturi door prize. Ngaten nggih? 2 itu nggih. Monggo. Selamat Hari Ibu. Ibu sehat, keluarga kuat, PKK hebat. Wow, luar biasa lah. Kabeh semangat Ibu. Sinten Bu? Jenengan bisi iku lho Bu. Ya, baik sekali lagi. Ini yang paling semangat, yakin. Sebentar Bu, hadiahnya niki Bu. Niki Bu. Langsung hadiah Ibu. Hadiahnya langsung lho niki. Hadiahnya langsung. Baik, selamat Hari Ibu. PKK hebat. Nah, sinten Bu? Sebelah kanan jenengan sinten Bu? Jilbab pink itu mana? Ini jilbab pinknya ada 3. Dalam? Pink Fanta. Wah, Pink Fanta itu adalah ibunda kita, ya. Bun. Nah, saya tak turun saja kalau begitu. Saya ini tak lari-lari turun. Yeay. Alhamdulillah. Menikah Ibu. Ya, karena semangat beliau rawuhnya paling gasik. Nah, monggo. Kemudian ada titipan juga Ibu nuwun sewu. Bu Wisnu, di antara kita semua itu yang paling sepuh sinten nggih? Bu Lestari juga. Sebentar saya buka dompet. Yakin ini saya buka dompet ini.
Nah, ini sekolah akan dompet. Mereka wonten kintunan saking donatur. Pesannya memang untuk yang paling sepuh. Ngaten, matur nuwun. Artinya kenapa kok yang paling sepuh? Karena yang paling sepuh pun masih punya semangat loh untuk hadir. Ya, ngaten nggih, luar biasa, matur nuwun sangat. Baik. Bu Sulis, salah kepengin mirengke Bu Eni kok Bu Sulis ngomong wae. Bu Eni nuwun sewu monggo katuran pinarak. Ya monggo Bu Eni. Ini karena kita terbuka, kemudian saya dengan Bu Eni juga berjarak. Saya tadi sudah matur beliau, Bu, mau kita buka masker di atas karena apa nih? Boleh? Enggak boleh, Bu? Jaga jarak. Ini jaraknya berapa kilan Ibu? Dikilani. 1, 2, 3, 4 meter pun Juli. Nipun rodok geser ini. Kalau protes Bu rodok geser kene lah. Aku terus foto ayu-ayu ketutupan. Nggih non sewu. Supaya Bu Eni pangandikan lebih enak nggih. Toh nggih kula tiwas lipstikan ngoten lho Bu. Ibu-ibu yang saya hormati, monggo kita akan menyimak sareng-sareng apa yang akan disampaikan oleh Bu Eni. Monggo nanti panjenengan serap bagian yang perlu panjenengan bertanya, yang perlu panjenengan bertanya. Takok bae ono door prize lho ora penak. Bu Eni, tanpa saya berpanjang kata malih, monggo saya aturkan panjenengan. Atur nuwun. Matur nuwun Ibu Sulis. Kayaknya ini asma bapak deh kayaknya. Oh Butina. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Grogol Sukoharjo, yang mewakili Ketua Pokja 4 Ibu Suryani. Salam kenal, salam hangat, salam hormat dari saya. Yang saya hormati Ibu Ketua PKK RT 3 RW 12 Ibu Purwanto. Salam kenal, salam hormat, salam sehat, salam hangat. Pokoknya salam cinta dari saya. Kemudian yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, ya ibu-ibu PKK, ya anggota PKK RT 3 RW 12 yang sangat luar biasa. Ya, perkenankan hari ini saya tidak, istilahnya apa ya Bu Sulis, saya tidak menggurui gitu loh maksudnya, ya. Ya, pokoknya saya hanya sharing begitu ya ibu-ibu untuk sekedar apa yang saya miliki begitu. Nah, kita mau kuliah berapa jam ini Bu Sulis? Saya tanya kalau ini. Kuliah Bu, niki ditantang loh Bu, pinter SKS. Ya. SKS niku 50 menit Bu. Ya. Jadi Bu Sulis, kalau saya ngajar, kalau pasca itu ngajar S2, itu dari jam 1 sampai jam 9 pernah. Mola. Monggo. Kita mau kuliah berapa jam? Jadi saya izin melepas masker nih ibu-ibu, biar nanti kalau kepanggil kita di jalan, Bu Eni itu yang mana toh? Ini saya izin membuka masker. Nanti nggak tahu Bu Eni itu sudah kesini berapa jam, tapi nggak ngerti gitu ya. Ya saya mohon izin tidak. Nah inilah ibu, ya. Kalau Mbak Rina itu teman main saya, kita ke jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan kemana bareng, tapi dalam rangka tugas sebenarnya. Tapi sekarang menjadi saudara. Salam kangen Mbak Rina. Tugasnya jelas gratis Bu. Iya, kalau tugas itu rentok sangu Bu. Sangoni, halan-halan. Ibu-ibu yang saya cintai, yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini, kalau kita bicara pandemi, sudah 2 tahun, anak saya itu sudah besar-besar. Enak saya Bu, mahasiswa SMA, SMP, udah gede-gede, dijarno wis ngelaku dewe gitu loh. Kalau yang kecil-kecil, berarti apa? Pandemi ini merubah segalanya. Itu dari sisi keluarga saja. Dari sisi keluarga aja, cara mendampingi saja berbeda. Cara dulu kalau
nggak pandemi, wis sekolah pokoknya pasrah ke gurune, pulang beres. Beres, kita terima beres. Kalau sekarang ya, itu ada yang kecil, ada yang kecil, ada yang kecil. Nak, kamu kelas berapa sayang? Oh, TK besar. Kalau sekolah gimana? Pakai apa kalau sekolah? Pakai HP sekolahnya. Besar. Itu yang baju merah. Iya, ada yang baju merah. Namanya siapa ya? Oh, Mas Hisam. Mas Hisam kelas berapa? Kelas 1, coba berdiri. Kok kayak kelas 5 SD? Iya, Mas Hisam sekolahnya jauh nggak dari rumah? Jauh? Oh, deket. Kalau selama ini sekolahnya di rumah apa di sekolahan? Oh, sudah masuk? Sudah masuk? Berapa kali seminggu? Oh, sudah tiap hari sekolahnya? Iya, sudah tiap hari? Wah, hebat. Kalau yang pakai baju biru, Mbak siapa itu? Aduh, Bu Eni ini loh, saking gemesnya ini loh. Mbak siapa? Oh, Mbak Tata. Bener apa salah? Oh, bener. Mbak Tata kelas berapa? Sama ya, teman sekolah ya? Iya? Oh enggak, kok bisa deket duduknya? Oh, jauh sekarang. Ya, oke. Itu ibu-ibu, jadi anak-anak itulah yang menjadi penyemangat kita selama ini ya. Terkadang meski kita capek, lelah begitu, tapi dengan melihat senyum mereka, tidur mereka, kita jadi hilang keselnya gitu ya. Oke. Nah, yang berubah adalah tadi bagaimana proses kita di dalam keluarga. Salah satunya adalah bagaimana kita mendampingi anak-anak. Di sini ada ibu-ibu atau keluarga yang dulu pernah disinggahi yang namanya virus? Ada? Oh, banyak, Bu. Aduh. Saya takut. Enggak. Ya. Siapa yang pernah ketempelan atau keluarga yang pernah disinggahi? Diampiri dalam hal ini. Ngacong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sampai saat ini. Kita bertemu di suasana yang saya tadi bertemu Mbak Rina pertama kali. Bu Eni, saya tuh kan nggak bilang ibu harus pakai kebaya. Isin saya nggak pakai kebaya, no. Oh, ibu-ibu pakai kebaya cantik. Mosok saya glombrok dewi. Ya ogah saya bilang begitu. Ya saya harus pakai cantik meskipun semalam saya udah lemari, Bu. Efek pandemi salah satunya yang berubah adalah apa? Berat badan. Ya, oke. Jadi itu ibu-ibu, kalau kita nanti ngomongnya serius kayak kuliah, nanti malah ngantuk ya. Jadi kita santai saja. Oke, ya jadi yang berubah banyak sekali. Ya, tadi pendampingan, bagaimana mendampingi kita istri aja mendampingi ibu, mendampingi anak, mendampingi suami kita. Nah, suami WFH, anak-anak WFH. Waduh, aku kira tahu masak ya. Aku tahu nggak bisa masak. Kalau biasanya kalau di sekolah, di kantor masing-masing siang kita merdeka. Iya, merdeka. Kita bisa nggak masak. Kalau pagi rutin ya. Nah, itu berubah juga. Ya. Masak jadi rutin. Ya, pagi, siang, malam, ya kayak minum obat. Ya. Dulunya enggak, masak sekali hanya untuk malam. Pagi sak kecekele. Kalau perlu ada warung di tetangga sebelah begitu. Ya. Atau goreng ceplok telur aja sudah bisa. Karena kesibukan di pagi hari begitu ya. Masa hanya sekali? Sekarang enggak, Bu. Ya, pandemi ini apa? Kita dituntut berkreasi. Anak-anak protes. Ini menah, telur menah, sayur bening menah. Bosan. Nah,
nggak ada. Jadi mungkin 2 tahun ini kita bingung mau bikin kayak catering gitu ya, menu hari ini apa, padahal wes kabeh sing diisani berubah ya. Kemudian apalagi kalau misalnya kita pengusaha begitu, income berubah, yang dulunya sak gepok jadi cuma segini. Nah, ini ibu-ibu yang harus putar otak ya, harus kreatif gitu ya. Piye carane cukup ya, oke ya cukup, sidik ya cukup. Nah itu piye carane ben cukup. Kita juga harus ini, apalagi nah sekarang ibu-ibu semua pakai masker. Masker hanya dipakai kalau kain bisa dicuci. Ibu beli masker juga, pengeluaran juga ya. Maskernya dipadak-padak ke, warnanya kalau kambing, wah, di matching ke. Jadi stok masker ada sesuai dengan warna baju. Nah, itu pengeluaran tersendiri loh. Ini perubahan perilaku juga. Hanya dari masker saja. Ya, kita sudah ingin tampil gitu. Lah, gimana Bu? Lawang 2 tahun kita nggak tampil ya. Masa pakai masker aja kita nggak dieksekusi badannya kan, nggak dieksekusi, nggak dipenuhi gitu. Nah, itu pengeluaran juga ya. Coba tadi ibu pasti juga maskernya dicocokin dengan kerudung ya kan ya. Ibu RT juga dicocokin pasti. Saya juga kok Bu. Padahal duitnya mengira kalau putih kalau coklat. Mana yang paling pas ya dengan baju yang saya pakai. Itu perubahan perilaku. Nah, perilaku ini ya, itu sadar atau tidak, itu akan mencerminkan diri kita. Yang akan mencerminkan diri kita. Misalnya begini. Oke, ibu-ibu, ketika kita berada di sini saja, saya tadi memang sudah bisik-bisik ya. Bu, ini nanti kita lepas masker dan kita jaraknya agak jauh. Bu, ini setuju. Ya Bu, nggak apa-apa, karena ruangnya terbuka. Kalau ruangnya tertutup, saya juga mikir. Ya, tapi karena ini ruang terbuka, ya, ini perilaku taat prokes. Ya, perilaku taat prokes. Kenapa kita harus taat? Di situ ada sikap kita ya, terhadap apa yang ada di sekitar kita. Nah, di sekitar kita itu apa sekarang? Banyak sekali yang harus kita sesuaikan. Perubahan yang ada di sekitar kita itu banyak sekali. Tadi saya bilang, perubahan perilaku kita mendampingi anak belajar, perilaku kita untuk mengelola keuangan keluarga, ya, perilaku kita untuk berinteraksi ya, secara sosial, secara berkomunikasi. Sekarang nggak ada anak yang nggak pegang handphone, ya nggak ada. Ya, karena sekolahnya dituntut pakai handphone, ya, pakai laptop. Nah, ibu-ibu pasti waktu itu juga berpikir, duit meneh begitu. Tapi sekarang apa? Mau nggak mau? Tapi apalagi ada imbasnya. Imbasnya apa? Kalau kita tidak mengontrol bagaimana pemakaian ya, handphone, nah anak kita menjadi ketagihan. Ya, kita sendiri juga begitu ya Bu Sulisi. Nyetor Mbak Rina ya, tiap hari kerjaan kita tuh di sini ya. Dan sekarang pekerjaan dengan adanya pandemi ini gak ngerti wayah. Bener, dulu gak ada pandemi, kita kerja dari jam 8, paling maksimal jam 4 pulang. Sekarang enggak Bu, pekerjaan kita itu rapat ya bengi ya rapat. Dulu padahal enggak. Ya, sekarang semuanya berubah. Lah kita mau mosok ya gak melu berubah. Ya, gak ikut berubah. Tapi perubahan apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menyesuaikan diri. Kita harus tangguh, resilience. Dalam keadaan yang tertekan, kita bisa bahagia. Kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki. Ya, resilient kita. Kita punya daya lenting. Nek saiki ngene, piye caranya aku nggak bangkit. Nah, tadi saya
menghitung tadi, ada yang pernah juga kampiran, ya, kampiran virus. Oke, ya, ibu dulu yang pernah simptom Bu, oh suami, tapi keluarga yang lain enggak. Alhamdulillah enggak nih. Sampai di mana Bu? Kondisi beliau, Harjulawa juga? Alhamdulillah yang termasuk gejala yang ringan. Oh alhamdulillah. Ibu yang siapa tadi? Yang umur siapa yang kena ibu? Oh suami juga. Anak-anak dan ibu nggak kena juga? Sampai dirawat? Alhamdulillah enggak. Siapa yang kena Bu? Oh ibu sendiri? Oh suami juga. Nah, kebanyakan yang saya tanya tadi yang kena adalah suami. Ya, suami saya juga pernah kena. Tapi sempat dirawat di rumah sakit 19 hari. Harus pakai oksigen. Ya, nah disitulah peran kita. Ya, peran kita. Ya alhamdulillah saya negatif, anak-anak negatif. Ya padahal saya juga nyuapin, kalau makannya nggak habis saya empok juga begitu. Alhamdulillah imun saya bagus. Ya, saya ya nyibini, saya semua aktif yang merawat adalah saya sendiri. Alhamdulillah ketika di PCR negatif. Nah, itulah fungsi ibu hebat tuh di situ. Ya, kita harus ketika semuanya di lingkungan kita lagi buruk, kita harus kuat. Ya, the power of emak-emak misalnya gitu ya. Emak-emak itu harus kuat. Ya, meskipun jadi kesel. Nah, di sini ketangguhan, ya, tangguh, cepat menyesuaikan diri, beradaptasi, ya, dan berinovasi. Ya, piye carane ono nemong iki tapi iso diubeke begitu kalau orang Jawa bilang. Ya Bu ya, gimana Bu cara ngubeknya Bu? Pripun Bu? Ibu lebih senior dari saya, berarti istilahnya saya yang langsung kawruh begitu. Pengalamannya mesti lebih banyak. Putra yang gede umur berapa Ibu? Kelas 3. Oh yang paling kecil kelas 3. Kasahid ya. Oh SMK. Yang paling besar Bu? Sudah nikah. Oh sudah Sudah nikah. rumah sendiri. Oh ya putra pinter Bu? 4. 4. Lebih senior dibandingkan saya. Kalau tadi anak saya yang paling gede masih mahasiswa semester 3. Ya, masih semester 3. Kena juga dulu. Pulang dari Surabaya, karena kuliahnya di Surabaya, kampiran. Ya, demam juga. Dan itu saya dilarang suami saya merawat. Wah anak lorok dilarang merawat. Semoga aku baik. Semua aku gitu ya. Karena yang sudah pernah kena kampiran virus COVID ini adalah suami saya. Saya nggak pernah, nggak boleh. Kamu tidur di atas, jangan pernah turun ke bawah kalau nggak aku minta. Iya rasanya Gusti Allah, anakku ini loro nonton oleh begitu. Nah, ini nek ibaratnya, ibaratnya kemungkinan terburuk gitu nih. Oh ini nggak bisa nonton lebih, nggak boleh sama sekali Bu, ditutup pintunya. Yang boleh masuk suami saya kok. Ya suami saya saja. Ya. Tapi juga tidak pakai APD ya. Karena apa? Masih bagus imunnya. Karena suami saya sempat donor plasma itu sudah 2 kali. Ya alhamdulillah sempat donor plasma 2 kali. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, saya Bu Sulisati. Kita melihat Bapak ada bapaknya ya. Ini Ibu PKK soalnya. Ya. Nah itu Ibu. Jadi bagaimana perubahan itu harus kita sikapi dengan bijak, dengan positif, ya, bijak dan positif. Sikap kita, ya, juga harus positif. Akhirnya apa? Mempengaruhi perilaku yang kita lahirkan, yang kita munculkan di depan suami kita, di depan anak-anak kita. Nah, kalau suami kita sakit, anak-anak kita sakit. Kalau kita sedih juga, lah gimana? Ya, bagaimana? Ya, kemudian apa lagi yang perlu? Ya, ketika mengalami semua perubahan tadi, nah kita nggak tahu loh, ini akan berakhir sampai kapan? Ya semoga. Kalau saya lihat di jalan,
Nggih, sekarang sudah macet nggih. Kalau sudah macet berarti sudah mulai normal. Ya. Tapi sekarang ada varian baru. Ya, varian baru. Omikron. Tapi katanya ahli pandemiologi katanya tidak akan seheboh dulu begitu. Ya kita berdoa aja. Ya kita berdoa saja. Ya semoga memang baik-baik saja. Soalnya yuk kangen nih. Saya lihat ibu-ibu yang cantik-cantik ini tadi. Ya Allah Mbak Rina, nek aku nggak nganggup kebaya lah, ya saya salah kostum. Saya bilang, untung saya manut hati nurani saya, gitu ya. Kalau Mbak Rina bilang, Bu nggak perlu pakai kebaya, oh tak jiwit nanti. Ya, untung saya ini memutuskannya dengan benar, gitu ya. Saya pakai kebaya, gitu. Nah, saya hari ini benar-benar tersanjung bahagia melihat ibu-ibu semuanya tampil cantik, ya. Anak saya yang gede-gede aja saya intek sinau piye mama nek kayak begini terus aku bisa bodoh tenan. Anak saya mengeluh begitu, ya bodoh tenan aku. Lah aku nggak mungkin kalau semuanya daring. Aku tuh nggak pintar mama, begitu ya. Aku tuh nggak pintar seperti kakak. Nah, dia bisa mendedikasikan seperti itu. Anak-anak digituin, iyo mama gitu, ibu ngomong gitu. Lah aku itu yang dekat dengan kita aja, anak-anak mengeluh. Saya yakin juga, kita tuh juga bingung, ibu-ibu juga bingung, ini yang bekerja juga bingung. Ning omah ya kudu nyambut gawe, ini yang kudu ngajari. Wah, itu top markoto bener itu kalau ibu-ibu sudah bekerja ya sebagai wanita karir di luar misalnya ya, tapi harus nampingin anak-anak yang masih kecil-kecil. Wah, Bu, saya nggak bayangin Bu, nggak bayangin beliau-beliau itu duenya wopiro gitu. Ini kebetulan teman saya, kolega, ibu-ibu Rosewu tepanakan saya memang mengundang beliau jauh dari perumahan Wonorejo. Ibu Dr. Budi Utami MPD ini sengaja memang ayo kebayaan begitu, dan kebetulan kerso rawuh jauh loh dari Wonorejo, taksi barang ya. Iya, saya taksi barang. Taksi tadi ya Bu. Beliau ternyata masih kecil, ada dua ya. Naya itu kelas 5, terus Mas Kakak satu SMP. Nah, Ya, padahal beliau adalah juga kepala lab ya. Ya, kepala lab dari prodi S1 Pendidikan IPA. Wis, sakole. Saya nggak usah bayangin ya. ya saya juga nggak mau bayangin anakku gede-gede. Kita tos karena apa? Anak-anak sudah besar. Maaf ya, Maaf ya Bu. Mbak Rina itu Bu, yang masih kecil-kecil tuh, ya, sama Mas. Itu tinggal satu yang di rumah, yang kecil, yang nomor 2 di pondok. Oh gitu. Iya, yang 2 di pondok. Iya, di TTK. Ya. Nah itu salah satu soal solusi juga. Nah itu ibu-ibu, jadi perubahan yang ada di sekitar kita harus ikut berubah. Ya, harus ikut berubah untuk cepat menyesuaikan diri. Ya, tapi dengan inovasi. Tapi harus tangguh, harus resilience. Ya, harus resilient, tangguh, punya ketahanan di dalam kondisi yang tertekan. Jadi akibat pandemi ini ada apa ya istilahnya, gangguan-gangguan yang menyertai. Ya, salah satunya apa? Cemas, arep metu ngomah wedi, dan banyak itu dialami. Ya, ada tetangga ibu saya, gitu ya. Ibu saya cerita, gitu ya. Bu, ibu ini nanti ditangani psikolog loh gitu. Lah nopo? Ketakutan yang amat sangat, ya, dengan adanya pandemi ini. Ketemu uang lebih, ya. Ibu-ibu pernah mengalami nggak seperti itu? Iya. Nggih Bu. Nopo Bu? Sedih aja ini nopo Bu? Kayak kenapa aku nih nggak Bu? Aduh, sampai Nggih pripun Bu?
Oh begitu, Nggih. Ya, jadi was-was, khawatir, akhirnya menjadi cemas. Nah itu kan tidak sehat, ya. Kalau itu kita alami, ya, hormon kita berubah juga, ya. Kalau hormon berubah, imun juga turun, ya. Kalau imun turun, gampang ketularan. Makanya bahagia kita tetap sesuai dengan aturan, begitu ya. Tetap Yuni was-was wajar, dalam kewajaran tidak apa-apa. Tapi nih kalau metu setitik wedi metu ini, nah misalnya, nah seperti itu yang perlu segera ditangani, ya. Karena apa? Tadi justru bikin tidak sehat, malah bikin tidak sehat, ya. Was-was, khawatir, meh iki wedi, meh blonjo wedi, ya, meh ini wedi. Nah, ya itu sebenarnya wajar, ya. Karena apa? Orang-orang yang kita cintai banyak yang berpulang karena virus, ya, berpulang. Jadi orang-orang di sekitar kita banyak sekali yang nggak ada. Ya, gimana nggak takut, Bu? Ya, gimana nggak takut? Ya, teman kantor saya juga banyak. Bahkan ke rumah sakit nyopir dewe 3 hari sudah nggak ada. Ya, UMS termasuk banyak, Bu Sulis. Ya, UMS juga banyak yang nggak ada, berpulang karena virus. Ya, pertama istrinya disusul, suaminya juga ada yang seperti itu. Nah, apalagi ibu kita kalau sudah punya riwayat penyakit tertentu, ya, harus bagaimana, Bu? Ya, tetap kita ikhtiar maksimal, ya, ikhtiar maksimal, ya. Ya tidak ngurung terus. Kalau di rumah terus malah nggak kena hawa, nah, hawa yang sinar matahari, nanti jadi kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D itu juga mempengaruhi imun. Nah, jadi kita memang harus bijaksana dalam hal ini menghadapi perubahan, ya. Sikap ya harus berubah, ya. Mindset harus berubah, ya. Cara berpikir berubah, perasaan juga harus berubah. Nggak usah baper-baper amat, begitu loh, ya. Kalau bahasa anak gaul sekarang, jangan baperan lah, begitu, ya. Oke, kita waspada harus, ya. Seperti tadi saya, Bu, nanti buka masker ya. Kita dikilani lumayan loh, sudah terbuka juga. Saya setuju kalau seperti ini. Nah, ini kan ikhtiar, ya ibu-ibu, ya. Ya, jadi ketika dalam kondisi imun kita yang tidak bagus, ya, itu adalah kendalinya pada diri kita sendiri, karena dikendalikan oleh cara berpikir kita, ya. Kita punya kelenjar, gitu ya, di dalam tubuh kita yang akan menstimulasi, menggerakkan semua hormon di dalam tubuh kita. Akhirnya hormon cemas lah, hormon bahagia lah misalnya, atau hormon deg-degan lah, begitu, yang terproduksi karena cara berpikir kita, ya. Jadi apa, ibu-ibu? Ya, cara berpikir kita juga harus diubah. Apakah suami kita bisa mengubah? Enggak bisa. Orang luar itu ya mengurun rembuk, ya, usul. Tapi yang merubah adalah diri kita sendiri. Karena yang mengendalikan cara berpikir adalah kita sendiri, ya, orang lain nggak bisa. Nah, ini mempengaruhi semua. Jadi banyak pandemi ini, selama pandemi ini sakit itu tidak ditemukan sakit fisiknya, tidak ditemukan sakit fisiknya. Apa? Ya tadi, karena apa? Was-was, khawatir, nggak nyaman. Nah, siapa sih yang nyaman dalam kondisi pandemi? Dikurung terus. Tapi saya kemarin sudah jalan-jalan loh, Bu Sulis, ya, selama hampir 2 tahun di rumah. Saya kemarin jalan-jalan ke Bali, Bu. Oh, ke Bali. Saya ke Bali Papan, Bu. Ayo, nanti kita bareng
Iya, Nanti ibu kita bareng-bareng sedikit ya. Ya, jadi selama di ruang terbuka ini nggak masalah menurut saya ya. Tapi tetap harus jaga prokes. Ya, kita menyesuaikan perubahan tadi. Ya, saya sempat jalan-jalan sama keluarga nyupir sendiri Bu. Dari sini 8 hari kita. Solo Bali PP itu 8 hari. Ya, nyupir sendiri, tidak pakai kendaraan umum. Memang kita santai saja. Di situ apa? Quality time. Meskipun secara intensitas waktu pandemi ini kan banyak di rumah, tetapi kan yang kamar dewe. Ya. Yang suami yo ning kamar dhewe, saya yo ngajar ning kamar dhewe, anak yo ning kamar dhewe, sekolah yo kuliah ning kamar dhewe, enggak ketemu meskipun serumah, gitu ya, serumah enggak, ya jarang ketemu, karena tadi dhewe tadi. Nah, quality time, meskipun sekarang tuntutannya apa? Sering bareng ning omah, ning enggak berkualitas. Dulu mbok yo to yo tanggal kene iso tak gawe abang kabeh, tak gawe abang kabeh. Sekarang tanggalnya abang kabeh. Iya toh? Sekarang tanggalnya merah semua. Nih jadi bingung. Nek kesuwen abang iki yo ngopo ngono di rumah. Gitu ya. Kalau anak saya bilang gabut tingkat dewa. Ya, gabut tingkat dewa. Itu ibu-ibu. Jadi saya yakin juga ibu-ibu juga sudah gabut, masak meneh, dapur meneh, resek meneh. Ya, apalagi kita punya asisten rumah tangga selama pandemi kan kita nggak berani memasukkan di rumah. Apalagi yang pulang pergi tiap hari ya, mocok-pocokan ya. Itu kan kita stop. Karena kita nggak bisa mengendalikan asisten rumah tangga kita. No, stop dulu. Saya juga stop. Kelenger ini. Ya, kelenger ini. Nah, itu ya. Jadi semua perubahan itu tapi kita harus hadapi. Caranya tadi ya kita harus resilient. Ya, dalam kondisi yang tertekan kita harus tetap bahagia. Tetap harus bisa produktif. Ya. Ya produktifnya sesuai dengan pakarnya masing-masing dong. Kalau saya ya Bu sempat nulis enggak? Yo tak tanya, justru tak tagih. Ketoke pandemi ning omah artikelnya Scopus jadi berapa? Ya ada beberapa penelitian yang memang kita tim ya ini salah satu timnya ada di sini ya. Nah itu berarti produktif. Bu apa? Produktivitasnya bikin kue itu bikin bahagia ya nggak apa-apa. Gosong ya rapopo. Termasuk saya eksperimen gak berhasil sampai beli open barang ketoke meh produktif, mengalihkan perhatian biar nggak ngurusi gawean ning omah terus, tapi belum berhasil ya. Bikinnya kok ora berhasil ora apa-apa lah, yang penting nyoba begitu ya. Jadi itu ibu-ibu ya, ketika perubahan tadi sikap kita harus berubah, mindset kita harus berubah, mengelola rasa kita juga harus kita sesuaikan ya, agar apa, produksi imun ya dari hormon-hormon yang kita hasilkan dalam kendali pikiran kita itu tidak menurunkan imun tapi meningkatkan imun ya, karena kuncinya di cara berpikir, mindset ya, mindset. Nah itu menjadi drive, istilahnya penggerak ya, penggerak kita untuk perilaku dan memproduksi apapun yang ada dalam diri kita, memproduksi rasa, memproduksi kecemasan, itu dari diri kita. Nah, Bu kayaknya saya nggak usah panjang-panjang aja, nanti Bu-ibu nggak jelek. Ya, baik. Gitu Bu, kita mending kayaknya banyak pertanyaan diskusi saja. Ya, monggo Bu Eni, dari tadi jumeneng saya pinarake dulu lenggah. Baik, terima kasih Bu Eni yang sudah sharing ilmunya ya, luar biasa bahwa kita tetap harus produktif ya, harus punya semangat yang tinggi untuk resilience supaya kita tetap bertahan di situasi yang memang tidak mudah ya. Ada yang ngendikan situasi seperti ini pun sebenarnya mudah. Ada yang setiap hari selalu tersenyum, ada yang tidak pernah marah. Pak, aku mau diwangi ngajari anaknya loh ya. Iki ya anakmu, masuk kan kau ngajari aku. Mana yang tersinggung?
Ana sing rumangsa tertabrak ya. Ya iki anake wong loro kok ya sing kon ngajari aku dhewe lho ya. Karena apa namanya? Terus bapaknya apa meneh lagi maca koran lah. Kuwi yang nonton bapaknya maca koran, nonton TV itu rasane pegel gitu. Aku kan ngajari anaknya, bapaknya nonton TV, kanjelke banget nih. Baik, saya yakin panjenengan punya unek-unek ya, yang apa namanya akan ditanyakan kepada Bu Eni. Monggo, saya persilahkan dari sisi mana dulu?